Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang solih-solihah, yang Ustazah sayangi, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali walaupun hanya dengan mendengarkan suara dari Ustazah ya anak-anak ya. Anak-anakku yang Ustazah sayangi, pada kesempatan hari ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam tentang bukti-bukti kenabian Nabi Muhammad SAW. Ya, Insya Allah hari ini adalah pelajaran yang terakhir ya anak-anak. Setelah ini nanti kita akan banyak berlatih soal-soal. Nah, untuk itu anak-anak, sebelum pelajaran dimulai, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pelajaran pada hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang Ustazah sayangi, peristiwa luar biasa pada Nabi Muhammad SAW di masa kanak-kanak ya. Jadi bukti-bukti kerasulan Nabi itu terbukti pada saat Nabi Muhammad masih kanak-kanak. Nah, peristiwa yang luar biasa yang terjadi pada diri Nabi ketika masih kecil, diantaranya yang pertama adalah Nabi Muhammad SAW itu bisa berjalan pada usia 5 bulan ya. Jadi pada usia 5 bulan itu Nabi Muhammad sudah bisa berjalan. Kalau kita ini biasanya usia 9 bulan, 10 ya, bahkan ada yang 1 tahun baru bisa berjalan. Tetapi karena peristiwa luar biasa ya, tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad itu ditunjukkan dengan peristiwa yang luar biasa, sehingga pada usia 5 bulan Nabi Muhammad sudah bisa berjalan. Bukti yang kedua yaitu dengan bisa berbicara pada usia 9 bulan. Jadi pada usia 9 bulan Nabi Muhammad sudah bisa berbicara ya. Dilanjutkan dengan bukti yang ketiga yaitu bahwa pada usia 2 tahun itu Nabi Muhammad sudah dilepas ya, dilepas untuk menggembala kambing. Nah, pada usia 2 tahun ini ya, biasanya masih kecil ya anak-anak ya, usia 2 tahun masih kecil, masih bisa minta bimbingan orang tua. Tapi karena Nabi Muhammad itu sebagai seorang Rasul sudah dibuktikan dengan usia 2 tahun itu Nabi Muhammad bisa mengembala kambing milik pamannya. Yang keempat itu dengan dibelahnya dadanya oleh malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril membelah dada Nabi Muhammad SAW, mengeluarkan kotoran yang ada di hatinya. Jadi di hati Nabi Muhammad diisi oleh hal-hal yang baik oleh malaikat Jibril, dan mengangkat hal-hal yang kotor yang ada di hati Nabi Muhammad SAW. Anak-anakku yang Ustazah sayangi, setelah masa kanak-kanak, kemudian masa pengasuhan pamannya ya. Masa pengasuhan paman, anak-anak tahu ya bahwa pamannya Nabi Muhammad bernama siapa anak-anak? Ya, paman Nabi Muhammad bernama Abu Thalib. Nah, Abu Thalib selalu makan bersama Muhammad karena kalau makan bersama Nabi Muhammad, makanan yang sedikit akan terasa kenyang ya, dan terlihat bertambah terus. Jadi pamannya Nabi yaitu Abu Thalib itu suka makan bersama, makan bareng dengan Nabi Muhammad. Kenapa? Karena ketika makan bersama Nabi Muhammad, makanan yang sedikit itu akan menyebabkan perut menjadi kenyang ya, dan makanan yang sedikit itu akan kelihatan bertambah terus. Itulah peristiwa yang luar biasa yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW ketika pada masa pengasuhan pamannya. Yang kedua, Nabi Muhammad selalu terjaga dari perbuatan dosa ya, seperti menyembah berhala,
mabuk, foya-foya, berbohong, dan makan daging yang ditujukan untuk sesembahan berhala. Nah, makan daging yang ditujukan untuk sesembahan berhala ini biasanya dinamakan sesaji ya anak-anak ya. Jadi Nabi Muhammad itu benar-benar dijaga oleh Allah dari perbuatan-perbuatan yang dosa. Yang ketiga, hujan turun di saat ketika musim kemarau panjang ya. Jadi ketika musim kemarau panjang turunlah hujan. Ini termasuk peristiwa yang luar biasa yang terjadi pada diri Nabi Muhammad ketika dalam masa asuhan pamannya. Selanjutnya, bukti-bukti yang ketiga yaitu awan menaungi perjalanan Nabi Muhammad SAW. Pada saat mengikuti pamannya berdagang ke negeri Sam, ya, dia bertemu dengan seorang pendeta yang bernama Buhairah. Nah, dia melihat kafilah dagang tersebut dinaungi oleh awan sehingga tidak kepanasan. Jadi Buhairah itu melihat kafilah dagang ya dinaungi itu dilindungi ya anak-anak ya, dilindungi oleh awan sehingga karena dilindungi oleh awan tidak terasa panas atau tidak merasakan kepanasan. Lalu pendeta tersebut berkata, Muhammad akan menjadi rasul dan pemimpin umat suatu hari nanti. Jadi pendeta Buhairah berkata bahwa Nabi Muhammad itu akan menjadi seorang rasul dan pemimpin umat di suatu hari pada suatu saat nantinya. Tanda kenabian di antara kedua pundaknya Nabi Muhammad SAW. Jadi di kedua pundak Nabi itu ada tanda-tanda kenabiannya. Nah, tanda-tanda kenabian itu disebut juga khotam an-nubuwah. Ya, khotam an-nubuwah artinya stempel atau tanda kenabian. Nah, di pundaknya Nabi itu ada stempel ya. Stempel tadi apa anak-anak? Artinya khotam an-nubuwah. Nah, tanda kenabian yang ada pada Nabi Muhammad adalah sebuah tai lalat berwarna hitam kekuning-kuningan yang ada pada kedua pundaknya. Tai lalat itu kalau sekarang kita menyebutnya adalah andeng-andeng ya anak-anak ya. Jadi di pundaknya Nabi Muhammad itu ada andeng-andeng yang berwarna hitam kekuning-kuningan. Selanjutnya, kabar para nabi dan kitab-kitab sebelumnya. Kabar berita kerasulan Nabi Muhammad SAW itu disampaikan oleh pedagang Yahudi di Mekah, penduduk Yahudi di Madinah, kemudian pendeta Buhairah dari Sam, dan pendeta Waraqah bin Naufal di Mekah. Mereka menyatakan kalau kabar tersebut dari kitab dan nabi sebelumnya. Nah, Salman Al-Farisi itu juga diutus oleh Raja Romawi Timur untuk mencari Muhammad karena mendapat wasiat dari pendeta Umuriyah dari Tanuki. Anak-anakku, Ustazah, penjelasan dari Ustazah cukup sekian. Mudah-mudahan apa yang Ustazah sampaikan bisa dipahami dan dimengerti oleh anak-anak semua. Jangan lupa untuk apa yang Ustazah sampaikan itu dicatat di buku kalian. Tetap semangat belajar, jaga ibadah kita di bulan puasa ini dengan ibadah-ibadah yang lebih bermanfaat. Oke anak-anakku, sekian dari Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.